Film ini diawali dengan seorang wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki yang cacat. Bahkan ketika di sekolah pun dia selalu dibully. Dia memiliki seorang teman perempuan yang selalu membelanya. Karena merasa sakit hati atas bulian itu, anak laki-laki itu akhirnya membunuh teman yang telah membulinya itu hingga matanya mengeluarkan darah. Mengetahui anaknya itu telah membunuh anak lain yang seusianya, akhirnya orang tua anak cacat itu pun mengurung si cacat ini di dalam ruang bawah tanah. Anak cacat itu sangat sedih, namun tak berapa lama ada sebuah kertas dari balik pintu yang bertuliskan bahwa dia akan selalu bersamanya. Ternyata yang menulis itu adalah saudara perempuannya. Para penduduk tahu kalau si cacat itu dikurung di ruang bawah tanah oleh orang tuanya, membuat para penduduk itu akhirnya membakar rumah itu dan menewaskan orang tua si cacat. Si cacat yang mengalami luka bakar berhasil melarikan diri. Ternyata dia terjun ke dalam danau dan sejak saat itu dia menghilang. 15 tahun kemudian, Mia dikagetkan oleh Sherry. Kemudian datanglah kekasih Sherry yang bernama Alan. Mereka bertiga konten kreator. Mereka berniat membuat video di tempat itu. Alan memiliki ide untuk membuat konten tentang kisah Popeye yang sebenarnya bernama Johnny. Alan bilang saat muncul kabut di danau berarti tandanya Popeye akan segera datang. Alan pun mulai menceritakan kisah Johnny si Popeye. Namun Mia kaget karena melihat bayangan orang di belakang. Namun ketika Sherry dan Alan menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mereka pun memutuskan untuk berpindah tempat. Mereka akan membuat video di ruangan bawah tanah tempat Popeye dikurung. Mia merekam suara dari luar, sementara Sherry dan Alan akan memasuki ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah itu, Sherry malah mengajak Alan untuk bersenang-senang. Tentu saja Alan tidak menolak. Di luar, Mia mendengar suara orang dan tanpa disadari Popeye sudah mendekati Mia. Dan ternyata Popeye datang bersamaan dengan kabut yang datang di atas danau itu. Dan Mia pun akhirnya tewas. Di ruangan bawah tanah, Sherry dan Alan masih bersenang-senang. Namun tiba-tiba, dan Sherry pun langsung tewas seketika. Melihat hal itu di depan mata, Alan pun kemudian berlari sekuat tenaga. Dia bersembunyi. Setelah merasa aman, dia keluar dari persembunyiannya. Namun Popeye mengetahuinya dan memukul kaki Alan dengan palu. Alan yang terjatuh memiliki kesempatan untuk memukul Popeye dengan palu. Kemudian Alan mencoba menaiki tangga. Namun naas, Alan tertangkap oleh Popeye. Popeye pun mencekik leher Alan hingga matanya keluar. Dari bawah pintu muncul sebuah kertas dengan tulisan, "Selamat datang kembali." Di tempat berbeda tampak seorang wanita bernama Tara yang memegang kunci berbentuk jangkar. Sementara di ruang tamu, orang tua Tara yang bernama Laura dan Josh sedang membahas rumah Popeye. Laura mendapat warisan rumah Popeye itu dari guru sejarah di sana. Josh ingin menjual rumah itu, namun Laura menolak. Kemudian Tara berpamitan karena dia akan pergi bersama teman-temannya. Di luar, Donna dan Dylan sudah menunggu Tara. Sementara itu di pojokan ada Nick dan Sky yang malah asik mojok. Mereka dikagetkan oleh suara Benny. Setelah itu Donna dan Nick berpelukan. Mereka adalah sepasang kekasih. Tara berterima kasih karena teman-temannya rela bangun pagi demi dirinya. Tara bercerita mereka akan ke rumah kedua Tara, bernama Rumah Popeye. Tara akan membayar mereka jika mereka mau membantu Tara untuk bersih-bersih di rumah Popeye. Dan mereka akan pergi memakai 2 mobil. Sesampainya di lokasi, mobil yang dikendarai oleh Dylan, Tara, dan Sky hampir menabrak pemancing. Pemancing itu mengatakan agar Tara dan teman-temannya tidak mendekati kabut di danau karena berbahaya. Namun Dylan berusaha menenangkan Tara. Sementara itu keempat teman Tara sudah sampai di dekat rumah Popeye. Dan sementara Katie sibuk mencari sinyal karena di sana tidak ada sinyal. Tak berapa lama Tara, Dylan, dan Sky pun tiba. Tara mengatakan kalau mereka akan bersenang-senang di sana untuk beberapa hari sambil bersih-bersih. Tara juga bilang dia punya kejutan. Ternyata Katie sudah mengetahui kejutan itu. Dan dari sini kita tahu kalau Sky dan Nick ini ada main di belakang Donna. Dan di pelabuhan tampak ternyata Popeye turun dari kapal dalam keadaan dengan berlumur darah. Di dalam kabin, Tara mengatakan saat ini hingga seminggu kemudian cuaca cukup buruk, akan muncul kabut tebal. Di sini Tara jujur kepada Dylan kalau sebenarnya di beberapa tempat di sana itu ada sinyal, termasuk di kamar dalam kabin ini. Tara berbohong agar teman-temannya bisa fokus bekerja. Di sini Tara khawatir perkataan pemancing kemarin. Lagi-lagi Dylan berhasil menenangkan Tara. Saat pemancing itu sedang menunggu umpannya dimakan oleh ikan, dia mendengar suara siulan. Dan akhirnya pemancing itu pun tewas di tangan Popeye. Di samping kabin mereka sedang berpesta. Sementara di rumah, Laura dan Josh masih berdebat tentang rumah Popeye itu. Josh bertanya kepada Laura, dia heran mengapa ada guru sejarah yang tiba-tiba mati lalu mewariskan rumah Popeye itu kepada Laura.
Kemudian suara pintu diketuk, ternyata itu adalah Ibu Dilan. Ibu Dilan mengatakan kalau Popeye kembali, karena di koran ada berita 3 orang tewas di rumah Popeye. Namun Laura meminta untuk membahasnya nanti saja, karena di rumah saat ini sedang ada Josh. Saat Tara dan teman-teman sedang merapikan rumah Popeye, tiba-tiba datang wanita yang mengaku bernama Olive. Dia meminta agar mereka meninggalkan rumah Popeye, karena Popeye akan segera kembali. Donna yang kesal pun mengusir Olive. Donna berpikir kalau Olive hanyalah orang gila. Melihat Donna mengusir Olive membuat Tara berempati. Dia mengejar Olive. Olive berkata kalau mereka semua harus menderita seperti apa yang Popeye rasakan. Sementara itu Nick mengajak Donna untuk bersenang-senang. Namun Donna mengatakan dia sedang tidak mood. Di rumah, Laura mencoba menelpon Tara tapi tidak bisa. Kemudian di hot tub, Nick bersenang-senang dengan Sky. Di sini Sky meminta Nick untuk memutuskan Donna. Namun Nick menolak dan meninggalkan Sky sendirian. Sky yang sakit hati pun mengirim pesan teks kepada Donna. Dan kemudian tiba-tiba Sky pun tewas di tangan Popeye. Di sini terlihat kalau pesan teks yang akan dikirimkan ke Donna gagal karena tidak ada sinyal. Keesokan harinya Tara menanyakan kemana Sky pergi, namun Nick berbohong. Nick berkata kalau Sky sudah pulang memakai taksi. Benny tampak mengajak Katie berkencan, namun Katie menolak Benny dengan mentah-mentah. Dia hanya memberikan foto selfie seksinya kepada Benny. Benny yang kesal karena ditolak mentah-mentah oleh Katie pun mencoba keluar kabin untuk berjalan-jalan. Benny menemukan kapal di pelabuhan. Di sana ada mayat, namun Benny tidak melihatnya. Kemudian Benny duduk di pinggir danau. Di sana dia akan bersenang-senang dengan foto Katie tadi. Namun tiba-tiba ya, Benny yang malang. Dia pun tewas dengan jangkar si Popeye. Tak sampai di situ, ternyata si Popeye ini menarik kepala Benny hingga terlepas. Katie, Tara, dan Nick sedang bersantai di hot tub. Donna berencana memotret mereka, namun tiba-tiba dia mendapatkan sinyal dan menerima pesan dari Sky tentang perselingkuhan Nick dan Sky. Donna yang marah pun pergi ke rumah Popeye. Di rumah, Ibu Dilan menemukan buku harian Dilan. Dia yakin kalau anaknya sedang pergi ke rumah Popeye. Donna yang pergi ke rumah Popeye pun disusul oleh Nick. Di sana Donna memutuskan hubungan dengan Nick, kemudian meninggalkan Nick. Nick yang kesal pun memukul kayu di rumah Popeye hingga tangannya berdarah. Namun tiba-tiba ada yang melempar kaca menggunakan kaleng berisi bayam hingga pecah. Kemudian tampaklah ada kabut tebal dan ternyata itu tanda kedatangan si Popeye yang langsung menghajar Nick hingga tewas. Di luar Donna terkejut melihat kapak yang sudah memecahkan ban mobil mereka. Donna berpikir itu adalah perbuatan Nick, sehingga Donna masuk lagi ke dalam rumah Popeye. Betapa terkejutnya dia mendapatkan Nick sudah tewas. Di sana Donna juga bertemu dengan Olive dan Popeye. Donna pun langsung berlari keluar. Di kabin Dylan membangunkan Tara, mengajak Tara untuk mencari teman-temannya. Di luar Dylan dan Tara bertemu dengan Katie. Donna bersembunyi di balik pohon, namun kemudian dia terperangkap. Tara yang penasaran di mana teman-teman yang lain mencoba mendekati ke rumah Popeye. Di sana dia menemukan sebuah foto, yang ternyata itu foto Ibu Tara dan Ibu Dylan bersama murid-murid. Dylan berkata ibunya mempunyai foto yang sama. Tapi ada foto murid yang sobek dan mereka tidak tahu itu foto siapa. Popeye mencoba membunuh Donna yang terperangkap dengan mesin pembersih rumput. Tara, Dylan, dan Katie mendengarnya. Mereka bergegas untuk mencarinya. Ternyata Donna sudah tewas. Mereka bertiga yang melihat itu langsung berlari, namun Katie terjatuh. Pada saat bersamaan, Laura, Josh, dan Ibu Dylan datang ke sana. Popeye yang melihat itu langsung mencekik Ibu Dylan hingga tewas. Melihat itu, Josh takut dan mengajak Laura untuk berlari. Akhirnya Laura dan Josh bertemu dengan Tara dan Dylan. Di sini Josh berkata kalau Ibu Dylan baru saja tewas. Katie yang terkejut melihat Ibu Dylan yang sudah tewas pun segera masuk ke dalam mobil, namun mobilnya tidak berfungsi. Popeye yang melihat itu langsung membalikkan mobil dan kemudian membakarnya. Di dalam kabin Laura bercerita kalau sebenarnya yang dimaksud Popeye itu adalah Johnny, muridnya dulu. Setelah peristiwa kebakaran di rumah Popeye, semua mendapat mimpi untuk membangun kembali rumah Popeye. Mereka sepakat untuk membangun rumah Popeye berdasarkan abjad nama depan mereka. Ellie, guru sejarah, kemudian mati dan digantikan oleh Laura. Saat sedang bercerita, tiba-tiba Olive datang dan kemudian menusuk Laura dan Josh dengan pisau. Olive bercerita kalau Johnny atau Popeye adalah adiknya yang sering memberinya makan ketika Olive dikurung oleh ibunya di ruang bawah tanah. Olive berkata kalau Johnny mencintai Tara. Nah, jadi ternyata Tara ini adalah anak perempuan yang selalu menolong Popeye waktu masih kecil. Kemudian Olive juga berkata kalau ternyata Popeye ini bisa hidup dari kabut yang dari danau tersebut. Dylan yang berhasil mengambil teflon pun langsung memukul Olive. Ketika Olive menyerang Dylan, Tara langsung menyiramkan bensin ke tubuh Olive.
dan mengajak Laura pergi. Di luar, Olive berhasil menarik dan mencekik Tara. Di sini Dylan langsung menghidupkan korek api dan kemudian membakar Olive. Tanpa disadari, Popeye sudah di sana dan berhasil membunuh Laura. Kemudian Popeye menghajar Dylan. Tara yang melihat ada mesin rumput di sana dan Tara pun berhasil mengendarai mesin rumput itu dan membunuh Popeye. Ternyata kabut muncul lagi. Tara membuang kunci rumah Popeye ke danau, namun tiba-tiba ada yang melemparkan kunci itu di depan Tara, dan ternyata Popeye itu belum mati. Nah, di sini bisa ditebak endingnya seperti apa ya? Gimana nih guys film ini? Apakah menurut kalian menegangkan? Coba like, komen, dan subscribe kalau kalian suka video ini.